Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri bareng gue Arif Putra. Dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang terkait dengan pemilu kita, dengan sistem politik di Indonesia. Dan ini awalnya adalah merupakan sebuah pertanyaan wartawan ke gue, ya. Dan apakah orang non-Jawa bisa jadi presiden di Indonesia? Ya, seperti yang gue bilang tadi, ini adalah pertanyaan salah satu teman wartawan. Waktu itu ngontak gue minta pendapat tentang rencana pencalonan Bapak Yusuf Kalla di pemilu 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Yusuf Kalla bukan orang sembarangan. Dia punya semua kapasiti untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Pernah jadi menteri, pernah jadi ketua partai, pernah jadi wakil presiden 2 kali, dan pernah jadi capres juga tahun 2009. Dan Pak JK punya semua kapasiti, punya profil yang sangat mumpuni untuk menjadi presiden Indonesia. Namun yang jadi masalahnya, pertama, beliau usianya sudah sangat senior, tapi juga nggak masalah sebenarnya ya, karena banyak sekali pemimpin-pemimpin di berbagai macam negara di dunia yang usianya juga sangat senior gitu, banyak sekali gitu. Dan Pak JK ya bukan orang Jawa gitu. Inilah yang paling sering menjadi pertanyaan di Indonesia. Pertanyaan ini sebenarnya muncul karena apa? Ya, karena orang Jawa jumlahnya paling banyak tentu gitu. Namun di dalam demokrasi gitu, dan di dalam kehidupan sosial kita selalu ada, terutama dalam kehidupan bernegara, selalu ada written rules gitu, aturan yang tertulis, dan unwritten rules gitu, atau political consent, atau sesuatu yang tidak pernah tertulis. Gue contohkan misalnya di dalam partai politik atau di dalam keseharian gitu, kita harus menghormati orang tua, harus menghormati senior. Bahkan kebablasan gitu, kata seniornya kencing yang benar itu sambil lari, mereka ikutan kencing sambil lari gitu. Nah, ini tidak pernah ada dalam aturan tertulis resmi di dalam organisasi gitu. Tetapi aturan itu berlaku, aturan itu digunakan sebagai sebuah praktek sosial di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan political consent gitu. Nah, kita tahu misalnya tanya seluruh elit di Indonesia, seluruh elit politik, kalau ditanya apakah mungkin presiden dari luar Jawa gitu, selalu jawab, pasti jawabannya apakah mungkin Pak JK jadi presiden, ya pasti jawabannya ya itu hak konstitusional gitu, dan setiap warga negara itu berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan gitu. Nah, di sini yang menjadi problem gitu. Tapi ketika mereka mengambil keputusan untuk mendukung kandidat di dalam pemilu, pasti yang muncul di kepala mereka, wah ini bapak ini non Jawa, ini susah ini untuk jadi presiden gitu. Padahal tadinya mereka mengatakan soal hak konstitusional, dan aturan tidak tertulis ini membatalkan hak konstitusional seseorang gitu. Ya itulah politik kita dalam demokrasi kayak begitu. Jadi political consent itu seringkali melebihi dari sesuatu yang tertulis di dalam peraturan undang-undang, bahwa setiap warga negara yang sudah berusia 40 tahun bisa jadi presiden gitu. Misalnya gue contohnya di pilkada. Ini paling sering terjadi nih. Ya, emang misalnya daerah situ, daerah
pemilihan itu dibagi atas dua, misalnya kecamatan utara, kecamatan selatan. Kalau biasanya dalam pemilu orang akan milih dalam pilkada akan membuat satu, kalau calon wakilnya dari utara maka calon bupatinya dari selatan gitu. Atau calon wakilnya dari utara selatan maka calon bupatinya dari utara. Akan ada persilangan kayak begitu yang imajiner gitu ya, yang terjadi di banyak pilkada lah di daerah. Ya, jadi misalnya gue contohin kalau NTT misalnya, kalau gubernurnya orang Flores berarti wakilnya orang Timor atau sebaliknya lah gitu. Itu terjadi gitu utara selatan. Tapi kan sebenarnya aturannya siapa yang udah dapat rekomendasi partai, siapa yang mendapat yang udah umur 30 tahun gitu misalnya, itu udah bisa jadi gubernur dalam aturan undang-undangnya. Tetapi di kepala elit politik selalu ada konsen gitu. Selalu ada aturan-aturan yang tidak tertulis seperti tadi. Nah, kembali ke isu Pak JK atau siapapun orang luar Jawa ya. Tapi dalam kasus ini Pak JK, ini gue bicara bukan hanya soal Pak JK tapi siapapun orang luar Jawa gitu. Itu harus berpikir bagaimana caranya menciptakan konsen yang baru gitu. Ini kalau kita lihat sekarang ketua-ketua partai kita ini, misalnya Pak Surya Paloh bukan orang Jawa, Pak Zulkifli Hasan orang Lampung, Pak Surya Paloh Aceh, terus siapa lagi ya? Sisanya masih Jawa sih ya, cuma ada dua partai lah yang di parlemen sekarang yang dipimpin oleh tokoh luar Jawa gitu. Nah, jadi kita harus melihat bagaimana orang seperti Pak JK ini merupakan salah satu subjek atau politisi yang hendak melakukan renegosiasi terhadap konsen tadi bahwa presiden itu harus orang Jawa, karena itu jelas ya membatalkan hak konstitusional yang udah kita sampaikan secara eksplisit di dalam konstitusi kita. Nah, disitulah yang menjadi sebuah problem. Nah, bagi gua oke, kita terima bahwa orang Jawa paling banyak gitu. Tetapi kan ini kawin-mawin terus gitu. Orang Jawa dengan luar Jawa ini kan terjadi terus-menerus, dan gue yakin dalam 10-20 tahun lagi ini akan generasi di bawah kita nih, kita ke bawah lah. Kayak gue yang udah menikah dengan orang Jawa ya, walaupun bukan orang Jawa Timur atau Jawa Tengah tapi orang Jakarta. Gue udah menikah dengan orang Jawa gitu. Dan anak gue itu Minang Jawa, Minangnya nggak dapat karena ibunya bukan Minang, dan Jawanya juga nggak dapat karena bapaknya bukan Jawa gitu. Jadi akan ada generasi homeless generation ini, ya kan, akan menjadi bagian dari upaya untuk mempertanyakan ulang political consent tadi. Jadi gue ngelihat apakah kalau ditanyakan apakah mungkin orang luar Jawa, ya hari ini tidak mungkin. Hari ini tidak mungkin menurut gue. Bahkan sampai 2024 pun agak berat gitu. Bukan karena apa-apa, karena tidak ada orang yang mempertanyakan konsen itu gitu. Karena tidak ada orang yang mempertanyakan keyakinan yang melebihi konstitusi kita, yang melebihi perundang-undangan kita tadi. Ya, perundang-undangan kita kan mengatur bahwa seluruh warga negara boleh nih jadi presiden. Tapi ada konsen, ada sesuatu yang tidak tertulis yang di atas itu yang mengatakan bahwa harus orang Jawa gitu. Bahkan itu ada di kepala elit-elit politik kita.
yang mayoritas juga orang Jawa gitu. Nah, ini yang menjadi soal kalau 2024 gitu. Kalau sosok Pak JK kurang apa? Kapasiti pemerintahan, pernah jadi wapres, pernah jadi menko, pernah jadi ketua partai. Kurang apa gitu? Kalau untuk kapasiti udah nggak ada kurangnya orang kayak Pak JK. Tapi dia sulit karena karena ada konsen tadi di kepala kita. Dan apakah konsen itu bisa diwariskan? Aturan tidak tertulis itu bisa diwariskan? Sangat bisa. Tapi fakta genetik ya, orang-orang seperti anak gua Vienna yang mana pergi ke komunitas Minang tidak dianggap Minang karena ibunya bukan Minang, pergi komunitas Jawa dianggap tidak Jawa juga karena bapaknya bukan Jawa gitu. Jadi ada istilahnya out of place generation. Jadi generasi yang selalu salah tempat gitu. Ini di satu sisi dia akan merasakan homeless tadi, tapi di sisi yang lain dia bisa membatalkan konsen ini gitu. Nah, ini bisa terjadi 10-15 tahun ke depan. Bahwa jelang 100 tahun Indonesia itu benar-benar ada gitu di dalam political consent kita. Bukan lagi Jawa, Sumatera dan lain-lain gitu. Yang sekarang itu Indonesia itu ada di tataran legal formal, di tataran perundang-undangan internasional, tapi di political consent itu masih raja-raja lokal tadi gitu. Nah, itu yang menjadi keresahan dan orang seperti Pak JK sih menurut gue simbol luar Jawa yang punya semua capacity gitu. Tapi ya ini bukan hanya soal Pak JK, tapi ada orang non luar Jawa lainnya yang punya capacity seperti Pak JK gitu. Itu bisa mempertanyakan konsen itu. Keturunan Chinese gitu misalnya, Chinese Indonesia bisa mempertanyakan konsep itu. Kayak sosok Pak Ahok gitu misalnya yang mencoba menggoyang itu, dan untuk derajat tertentu berhasil. Untuk derajat tertentu berhasil bahwa Kristen Cina nggak mungkin jadi gubernur gitu. Untuk derajat tertentu ada hal yang berhasil, Pak Ahok mampu membangun alternatif konsen gitu di masyarakat Jakarta walaupun se-Indonesia yang ribut gitu. Aksi berjilid-jilid gitu. Itu terjadi gitu. Ya, itulah di dalam ya gua nggak lagi memetakan secara elektoral Jawa luar Jawa. Secara elektoral udah pasti Jawa yang lebih banyak gitu. Tapi ini soal konsen, soal peraturan tidak tertulis, dan seperti apa peraturan tidak tertulis itu terjadi 10-15 tahun lagi ketika dia harus menghadapi fakta genetik gitu. Ya seperti yang gue bilang tadi soal anak gue gitu. Dan gue yakin 10-15 tahun lagi akan ada presiden dari luar Jawa, bukan karena perlawanan Jawa non Jawa juga, tapi karena kategori itu udah dianggap usang gitu. Karena kategori itu sudah dianggap tidak relevan lagi untuk membaca situasi dinamika politik kita ya, mungkin 10-15 tahun lagi. Misalnya Indo lokal gitu. Ya kita udah nggak terlalu pakai kategori itu lagi, tidak terlalu makan itu lagi gitu. Banyak sekarang artis-artis berwajah sangat Indonesia juga punya jadi daya tarik dan kekuatan gitu misalnya. Itu kategori yang sebagian orang udah dianggap, sebagian besar orang itu udah dianggap usang gitu. Nah banyaklah kategori-kategori binary gitu, yang oposisi biner kayak begitu yang sudah dianggap usang. Ya gue rasa sih dalam mungkin 15 tahun atau paling lama 20 tahun lagi kategori Jawa non Jawa itu akan dianggap usang. Makanya akan ada presiden dari luar Jawa karena kategori Jawa non Jawanya udah gak ada gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya.